Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas 5C Ekonomi Syariah akan mempresentasikan tentang macam, tujuan, dan prinsip koperasi syariah dan konvensional. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Prita Yuliana, NIM 1907211000015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdini Rifaiyah dari kelas 5C Ekonomi Syariah dengan NIM 190721100083. Perkenalkan, nama saya Ika Nurwahyuni, NIM 086. Saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam koperasi konvensional. Macam-macam koperasi konvensional berdasarkan jumlah anggotanya, yaitu antara lain yang pertama, koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang seorang dengan jumlah anggota minimalnya 20 orang yang mempunyai kesamaan aktivitas, kepentingan, tujuan, dan kebutuhan ekonomi. Dalam ekonomi primer, anggota hanya meliputi ruang lingkup kerja yang sempit, contohnya seperti ibu-ibu PKK. Untuk yang kedua yaitu koperasi sekunder. Koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi yang berbadan hukum baik koperasi primer maupun sekunder. Pada pasal 58 ayat 2 Permenkop 9/2018 yang berisi anggota koperasi sekunder adalah koperasi yang sudah berbadan hukum dan memiliki kepentingan hukum yang sama. Jadi untuk menjadi anggota koperasi sekunder, seseorang harus menjadi pemilik dan pengguna jasa koperasi tersebut. Selanjutnya, menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Maka dalam koperasi konvensional akan ada beberapa macam jenis koperasi, diantaranya yaitu yang pertama koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggotanya. Koperasi konsumsi menyediakan kebutuhan setiap harinya seperti gula, beras, minyak goreng, dan lain-lain. Yang kedua yaitu koperasi produksi. Koperasi produksi ialah koperasi yang hanya menampung barang-barang yang dihasilkan atau dibuat oleh anggota koperasi tersebut. Dengan kata lain, produksi ini hanya menerima barang-barang kreasi dari anggota koperasi yang akan dijual kepada konsumen. Yang ketiga yaitu koperasi kredit atau simpan pinjam. Koperasi yang didirikan untuk mendukung kepentingan anggota yang membutuhkan tambahan modal usaha dan kebutuhan finansial lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, koperasi simpan pinjam mengelola modal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan juga simpanan sukarela yang didapatkan dari anggota koperasi tersebut. Yang keempat yaitu koperasi jasa. Koperasi jasa yaitu koperasi yang memberikan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Koperasi jasa ini menyediakan jasa bagi para anggota koperasi maupun masyarakat umum. Contohnya seperti koperasi angkutan, koperasi listrik, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Yang kelima yaitu koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha adalah koperasi yang mempunyai bidang usaha rangkap atau beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan para anggotanya. Sumber modal yang didapatkan oleh koperasi serba usaha yaitu dari modal sendiri dan modal pinjaman, di mana modal sendiri mencakup simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Koperasi serba usaha memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Tentang macam-macam koperasi syariah. Jadi, lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan itu dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai yang syariah. Nah, lembaga keuangan bank sendiri itu terdiri dari seperti bank-bank syariah yang ada di Indonesia seperti BBR Syariah, Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Kemudian
untuk yang lembaga keuangan non bank itu seperti berbentuk asuransi syariah, pegadaian syariah, kemudian BMT, koperasi syariah, dan lain-lain. Jadi salah satu lembaga keuangan syariah yang non bank itu kan ada koperasi syariah. Nah, koperasi syariah ini merupakan konversi dari lembaga koperasi konvensional. Jadi melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladaan ekonomi yang dilakukan Rasulullah yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Nah, koperasi syariah sendiri itu disebut juga dengan koperasi jasa keuangan syariah atau KJKS. KJKS tidak terlalu banyak perbedaan dengan BMT. KJKS dan BMT itu adalah salah satu lembaga yang berkaitan satu sama lain, yang mana sama-sama berfungsi untuk penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Ada juga yang sedikit membedakan antara KJKS dan BMT. Dalam KJKS itu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sedangkan BMT itu bisa menerima titipan zakat, infak, dan sodako. Tetapi tidak dipungkiri jika KJKS itu bisa melakukan hal itu juga, atau yang zakat, infak, dan sodako itu. Pada intinya KJKS itu BMT itu termasuk dari KJKS atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai macam-macam koperasi syariah yang tersedia di BMT. Nah, yang pertama itu ada koperasi simpanan pokok. Koperasi simpanan pokok ini ada mudharabah, yang mana mudharabah ini kerjasama antara dua pihak, di mana yang satu sebagai penghimpun dana atau penyandang dana atau sahibul mal, dan yang kedua sebagai pengusaha atau mudharib. Jadi kerjasama antara BMT dan nasabah yang seluruh modalnya itu berasal dari BMT itu sendiri. Bentuk pembiayaannya itu kepada anggota BMT yang akan menyertakan uang tunai atau barang demi meningkatkan produktivitas usaha yang disepakati dalam nisbah bagi hasil. Yang kedua itu ada wadi'ah, di mana wadi'ah ini adalah titipan atau menitipkan barang kepada orang lain tanpa ada upah. Jadi anggota atau masyarakat itu menitipkan uang atau barang kepada BMT. Kemudian yang kedua itu ada koperasi jual beli. Koperasi jual beli ini ada murabahah, yang mana jual beli barang pada harga asal ditambah tambahan keuntungan yang disepakati. Jadi barang akan disediakan BMT, sedangkan pihak nasabah harus mengembalikan sejumlah pokok dan keuntungan yang disepakati. Artinya barang yang akan dibeli nasabah itu disediakan oleh BMT. Yang selanjutnya itu ada salam, di mana salam ini adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya itu dilakukan di muka. Jadi pembayarannya itu harus uang, dan prinsip ini tuh harus jelas kualitas dan jumlah barangnya gitu. Yang ketiga ada ijaroh, yang mana ijaroh ini adalah pembiayaan berupa dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang atau usaha dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan akad. Jadi barang akan disediakan oleh BMT yang pada awalnya barang ini disepakati dalam bentuk sewa, namun barang ini bisa menjadi milik nasabah jika sudah lunas. Kemudian yang keempat itu ada istisna, di mana istisna ini adalah akad penjualan antara pembeli dengan pembuat barang. Jadi ada kontrak pembeli dan produsen harus menyetujui terlebih dahulu harga dan sistem pembayarannya. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar, dan sistem pembayarannya itu dapat dilakukan di muka atau di angsur. Kemudian tadi itu tentang koperasi jual beli. Yang selanjutnya adalah koperasi jasa, di mana koperasi jasa ini ada yang pertama adalah wakalah.
yang mana wakalah ini pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Jadi BMT menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada mudharib. Oleh karena itu investor itu menjadi percaya kepada mudharib karena ada jasa BMT. Yang kedua ada kafalah, yang mana kafalah ini adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Jadi BMT itu bertugas sebagai penjamin atas transaksi yang dilakukan anggotanya. Jaminan yang diberikan BMT kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya ini kepada pihak yang ditanggung. Kemudian yang ketiga ini ada hawalah, yang mana hawalah ini pengalihan atau pemindahan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya gitu. Jadi terus yang terakhir ada arohan, yang mana gadai, yang mana artinya itu menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si piutang. Jadi mengenai macam-macam koperasi syariah ini saya ambil dari referensi yang saya dapat. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan koperasi syariah. Tujuan koperasi syariah sesuai dengan norma dan moral Islam, seperti yang terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 87 dan 88, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu harapkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, dan makanlah yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi tujuan koperasi syariah adalah mensejahterakan para anggota dan juga masyarakat, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, serta ikut andil membangun tatanan perekonomian yang menjunjung tinggi keadilan dan yang berdasar pada prinsip-prinsip Islam. Prinsip koperasi syariah. Prinsip koperasi syariah antara lain, yang pertama, kekayaan adalah amanah dari Allah yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak. Yang kedua, manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah. Ketiga, manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi. Yang keempat, menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja. Yang selanjutnya adalah tujuan koperasi. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjelaskan tentang tujuan didirikannya koperasi. Tujuannya adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat guna mewujudkan kepedulian koperasi dalam membantu sesama yang menjadi kekuatan utama koperasi. Kepedulian ini ditunjukkan dengan sikap saling tolong-menolong antar anggota koperasi guna mencapai kekuatan ekonomi. Karena kerjasama antar anggota koperasi merupakan kekuatan koperasi, maka hal ini menjadi tujuan dasar dari terbentuknya koperasi yang kuat dan berkemajuan. Sedangkan mementingkan kemakmuran masyarakat dan bukan mementingkan orang seorang merupakan salah satu wujud koperasi dalam mencapai tujuan koperasi untuk ikut serta membangun perekonomian nasional. Koperasi juga berupaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Koperasi juga dapat berperan dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mana berupaya untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, adil, dan makmur. Koperasi dapat menjadi wadah untuk mempersatukan masyarakat ekonomi menengah ke atas dengan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, sehingga terwujudnya kesetaraan sosial ekonomi. Hal ini membantu pemerintah dalam menekan angka kesenjangan nasional, sehingga terciptanya
negara dengan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Yang selanjutnya adalah prinsip koperasi konvensional. Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjelaskan tentang prinsip koperasi konvensional. Yang pertama adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, yang mana setiap orang untuk menjadi anggota atau tidak menjadi anggota koperasi tidak boleh ada unsur paksaan atau atas kesadaran sendiri, serta harus ada keterbukaan yang mana koperasi tidak mengenal batas-batas dan diskriminasi apapun. Yang kedua adalah pengelolaan dilakukan secara demokratis, yang pengelolaannya tidak terbatas pada manajemen tetapi pada pengawasannya juga. Setiap anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama, seperti hak untuk menyampaikan pendapat atau usul dan bertanya tentang pengelolaan koperasi. Yang ketiga adalah pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Sisa hasil usaha merupakan selisih dari pendapatan yang diperoleh dari suatu usaha dengan biaya pengeluaran dari pengelolaan usaha tersebut. Anggota yang aktif berpartisipasi dalam usaha akan mendapatkan beberapa bagian keuntungan daripada anggota yang tidak aktif. Ini bukan berarti koperasi hanya memberikan sisa hasil usaha kepada anggota yang bermodal besar, tetapi koperasi memberikan sisa hasil usaha berdasarkan kontribusi yang diberikan anggota kepada koperasi. Yang keempat adalah pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Anggota menyetorkan modal kepada koperasi untuk melayani anggota juga. Karena itulah koperasi melakukan balas jasa terhadap modal yang diberikan anggota secara terbatas. Yang maksudnya adalah balas jasa atas modal yang diberikan anggota koperasi kepada koperasi disesuaikan dengan kemampuan koperasi. Yang kelima adalah kemandirian, yang mana artinya kebebasan yang bertanggung jawab, otonom, swadaya, dan mempunyai keberanian mempertanggungjawabkan tindakan dalam mengelola usaha, serta berdiri sendiri tanpa bergantung kepada pihak lain. Dan dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi juga melaksanakan prinsip koperasi. Yang pertama, pendidikan pendidikan perkoperasian, yang kedua kerjasama antar koperasi. Pendidikan perkoperasian dipersiapkan untuk anggota koperasi dan dibentuk menjadi anggota yang loyal dan mengerti nilai-nilai, prinsip-prinsip, serta praktik-praktik di koperasi. Sedangkan kerjasama antar koperasi dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan melemahkan kekurangan pada masing-masing koperasi sehingga hasil yang dicapai bisa optimal. Sekian, terima kasih.